Sementara 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Para kader PDIP ini mengaku siap mengikuti retret. Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, menyambangi sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan dari Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. 53 kepala daerah baik gubernur, bupati atau wali kota dari PDIP mangkir tidak menghadiri retreat yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya ini Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, teman-teman. Tentu hal ini memang sudah diprediksi dikarenakan sebelumnya sudah keluar surat instruksi dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri untuk melarang seluruh kepala daerah dari PDIP baik gubernur, bupati dan wali kota untuk menghadiri retreat di Magelang. Dan teman-teman, tentu Presiden Prabowo Subianto di sini Kementerian Dalam Negeri langsung memberikan respon tegas dan tak tanggung-tanggung Pak Prabowo mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang menolak untuk menghadiri agenda pemerintah. Karena sejatinya teman-teman, retreat di Magelang ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tapi menjadi salah satu sarana untuk mengharmoniskan pembangunan dari pusat hingga ke daerah. Tapi kalau misalnya kepala daerahnya sendiri tidak mendukung, tidak hadir, bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan normal? Yang ada malah terjadi perpecahan, miskomunikasi, dan bahkan teman-teman bisa saja ini menjadi cikal bakal pemberontakan. Dalam press release yang kita dapat di sini sebanyak 53 kepala daerah dinyatakan tidak hadir atau tidak akan hadir dalam acara hari pertama orientasi yang digelar di Akademi Militer Magelang pada Jumat 21 Februari 2025 kemarin. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat. Awalnya dia menyebut ada 55 yang tidak hadir. Namun di tengah-tengah konferensi pers, 2 kepala daerah asal Papua tiba-tiba muncul masuk ke Akademi Militer. Dari 53 kepala daerah yang absen, 6 diantaranya menyampaikan surat izin seperti sakit hingga acara keluarga. Artinya ada 49, maksudnya 47 yang tidak ada kabar, ucap Bima. Nah teman-teman, kita tentu penasaran juga ini seperti apa sih sanksi yang akan diberikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah baik gubernur, ini wali kota atau bupati yang tidak menghadiri retreat. Apakah teman-teman tidak hadirnya kepala daerah di retreat ini akan berimbas dengan pembatalan pelantikan atau misalnya pengurangan anggaran atau seperti apa? Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan mengaku sudah siap mengikuti retret di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Namun mereka masih menunggu koordinasi antara partai dengan panitia untuk menentukan waktu kedatangan. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Namun, mereka berada di sebuah rumah makan yang berlokasi di Jalan Sutopo, Cacaban, Kota Magelang. Berada juga di antara mereka adalah Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Mereka belum bergabung dalam retret kepala daerah yang digelar di Kompleks Akademi Militer. Yang menjadi alasan penundaan adalah menunggu perkembangan komunikasi politik antara Partai PDI Perjuangan dengan pemerintah dan juga panitia. Hal tersebut sebagai buntut dari penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Awalnya mereka tidak mengikuti retret atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun kini setelah perkembangan komunikasi politik, para kepala daerah asal PDI Perjuangan mengaku siap mengikuti retret. Meskipun demikian, mereka masih menunggu arahan lanjut Ketua Umum PDI Perjuangan serta koordinasi dengan panitia kapan bisa hadir bersama-sama ke Kompleks Akmil. Kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur kemudian, ya. Dan
Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Nanti skenario bareng-bareng atau gimana Bang? Ya, ini Bareng-bareng. bareng. Iya, kita arah Mas Pram tadi kita bareng, kompak, serentak. Sikap misterius sempat ditunjukkan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta. Ketika ditanya soal maksud kedatangannya, Pramono enggan bicara dan hanya tersenyum pada awak media. Pak, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana Pak? Ya naik mobil, saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana Pak? Habis ini rencana kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya ikut. Oke, ya, makasih. Ya, makasih Pak Pram. Hati-hati Pak. 47 belum hadir di sini. Ya, ini masih kita dalami. Apakah ada kader PDIP yang ada di dalam? Karena informasinya dari Bribus itu PDIP, tapi dia datang bukan tadi pakai masker. Ya harusnya sih ada ya. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya kami belum cek lagi. Bisa saja ada. Ya, ini kan baru mulai acaranya. Pemberian materi sendiri mulai besok. Tentu besok akan diputuskan. Ya malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kita minta mengirimkan wakil, mana yang bisa masih ditunggu misalnya sampai nanti malam. Kami nggak bisa merekap berdasarkan provinsi. Ini kami cepat-cepat saja karena tadi ada janji dari kami panitia untuk menyampaikan data terkini. Maka itu data yang baru kita miliki hari ini. Nanti kita akan pelajari lagi rekap detailnya seperti apa. Ya. Kan 49 tidak ada kabar, jadi nggak tahu latar belakangnya apa alasannya. Ya. Kalau yang sudah data kan berarti artinya sudah terdata. Apakah ada kader PDIP yang ada di dalam? Karena informasinya dari Bribus itu PDIP, tapi dia datang bukan tadi pakai masker. Ya harusnya sih ada ya. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya kami belum cek lagi. Bisa saja ada. Sanksinya apa Pak? Ya, mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil untuk menggantikan di sini. Nah, kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Ya, menunggu keputusan MK. Pak, tuan rumah Bupati dan Wali Kota Magelang informasinya sudah tidak hadir apakah? Kami belum melihat data ya, karena ini tadi kan sama semua bajunya. Ya, ini mesti dicek juga ke panitia ke LO ya, mana saja tadi yang belum hadir. Ya, kami belum bisa menyebutkan provinsi dan lain-lain, ini hanya angka yang kita rekap ya. Tapi intinya tadi 49 tidak ada kabar dan ada yang izin dan kami meminta untuk digantikan wakil. Artinya dari 49 ya nambah lagi satu itu yang ya. Jadi 48. Jadi 48. Nah, ini rata-rata teman-teman dari Papua nih yang bergelombang telat karena memang sangat dimaklumi pesawatnya delay. Pesawat delay. Ya. Belum kami rekap. Ini hanya angka keseluruhan begitu ya. Tapi apapun alasannya, apapun latar belakangnya, kebijakannya jelas. Bagi yang berhalangan ya, terkait dengan sakit, alasan keluarga ataupun terkait dengan kebijakan yang lain-lain, maka wajib untuk mengirimkan wakil. Kalau wakil, pertanyaan bagus sekali, ya, cerdas. Dari mana? Ya? Oh, pantesan. Ya. Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya, ya, sekdanya. Kalau kepala daerah, wakil tidak bisa hadir juga, sekda ditunggu kedatangannya di sini. Kalau sampai terjadi gubernur maupun wakilnya tidak hadir, kemudian sekda, apakah nanti ke depan pasti ada sekdanya? Nah, pasti ada sekdanya. Nggak mungkin Pak, itu biasa ya. Dalam mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah, ya 3 itu Pak, yang saling menggantikan, saling mengisi. Pasti ada sekdanya. Ya.
tahu siapa yang datang sebagai kami. Itu gimana tanggapan dari? Ya kan tadi kami sampaikan, ini belum nih, ini baru data angka semua nih, data angka. Tapi di antara itu mungkin ada salah satu dari kader itu gimana? Secara umum dari kacamata. Secara umum bagi yang tidak datang, kebijakannya sama. Entah itu sakit, ataupun kemudian ada acara keluarga. Nah, ini ada satu lagi Pak, silakan masuk Pak. Tepuk tangan, menjadi berkurang lagi, menjadi 47. Ya, selamat datang Pak. Ya, pesawat telat ya kakak? Ya, pesawat telat. Nah, ini saksi sendiri, silakan Pak, silakan. Ya. Atau kita nongkrong aja di sampai mana? Ya seperti itulah Pak ya. Jadi yang tidak datang ini kan tadi mungkin terlambat, mungkin tersendat dan lain-lain begitu. Jadi tadi berapa? 47 belum hadir di sini. Ya ini masih kita dalami. Cukup ya? Ya. Ya diterima dengan tangan terbuka, penuh kekeluargaan, penuh keakraban, ya. Tetapi tidak disambut dengan drum band dari Taruna dan kalangan bunga. Cukup ya? Bukan berikutnya, gelombang berikutnya. Ya, wajib. Semuanya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Wakil Dalam Negeri Wamendagri Bapak Bima Arya yang menerangkan terkait kondisi terkini di retreat ya teman-teman para kepala daerah di Magelang, Akademi Militer Magelang, di mana setidaknya ada 47 ini kepala daerah yang tidak diketahui kenapa alasannya tidak menghadiri retreat di Magelang. Dan mungkin mayoritas di sini adalah dari PDIP. Saya rasa teman-teman Pak Prabowo juga akan memperhatikan permasalahan ini di mana keharmonisan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo memang saat ini cukup terganggu, dan beberapa pengamat menyebut ini adalah genderang perang yang ditabuh oleh yang ditabuh oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memberikan isyarat kekecewaan terhadap keputusan KPK menahan Hasto Kristianto. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini, terlepas sanksinya yang ya kalau barusan teman-teman sanksi formalnya itu adalah harus menghadiri kembali acara retreat baik itu di hari-hari yang lain atau dijadwalkan ulang. Tapi yang jelas teman-teman kita berharap para kepala daerah ini tidak terjadi miskomunikasi atau ya perpecahan, biar pembangunan bisa harmonis dari pusat hingga ke daerah. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.